siang semuanya. Suara saya terdengar? Alif ada? Selamat siang semuanya. Evan, suara saya terdengar? Oke, sebentar ya. Oke, suara saya terdengar? Tes belum juga. Bentar dulu ya. Saya lift dulu sebentar. Oke, sekarang terdengar? Sudah ada suaranya? Oke, sekarang sudah cukup? Apa sama aja? Hmm, harusnya udah masuk sih, tapi kedengeran nggak nih? Harus apa lagi nih ya? Oke, oke, selamat siang ya. Kita mulai aja ya. Selamat siang. Alif, ada? Torik ada, Torik? Hadir Bapak. Oke, Evan ada ya? Oke, sebelum saya memulai materi di hari ini, mungkin ada yang kesulitan mengerjakan tugas 2 atau ada yang mau dikonsultasikan mungkin. So, aman semua ya, soalnya tinggal coba-coba aja ya. Jadi harusnya sih nggak ada kesulitan. Aman Bapak. Oke, oke, kalau memang nggak ada pertanyaan mengenai tugas yang kedua, hari ini saya akan kasih materi ya sedikit mengenai protokol ya. Mungkin ini kalau di e-learning itu sudah agak ketinggalan ya, cuman tetap ingin saya sampaikan karena materi ini merupakan materi dasar ya. Teman-teman kalau belajar jaringan komputer di mana-mana pasti nanti akan belajar mengenai
protokol ya. Khususnya biasanya yang dipelajari adalah OSI layer ya. Jadi ini ingin saya sampaikan agar teman-teman lebih jelas dan nanti misalnya sudah lulus dari UT, kita kerja di industri, diajak ngobrol orang mengenai apa layer-layer dalam OSI layer atau protokol yang lainnya itu nanti teman-teman bisa nyambung gitu ya. Oke, saya ingin share screen sedikit. Oke, materinya udah terlihat. Oke. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai apa itu jaringan, kemudian apa itu perangkat jaringan yang digunakan, kemudian media transmisi yang digunakan juga gitu kan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai uh, materi yang cukup penting juga di dalam jaringan komputer, yaitu mengenai protokol jaringan ya. Oke. Nah, ini mengenai protokol jaringan. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, apa itu protokol jaringan? Ya. Jadi, kemarin kita sudah membahas bahwa inti dari sebuah jaringan komputer itu adalah komunikasi, ya kan? Komunikasi aktornya adalah atau faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah si sumber informasi, kemudian penerima informasi, pesan itu sendiri dan media transmisi yang digunakan, ya. Akan tetapi ya ada satu hal lagi yang belum disebutkan yaitu harus adanya protokol ya. Apa itu protokol? Nah, dalam teknologi komputer, protokol itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan ya agar satu atau lebih device itu dapat berkomunikasi. Ya, jadi kalau diibaratkan di dunia nyata, protokol itu adalah bahasa ya atau bahasa yang digunakan oleh satu orang dan orang lain atau dari sumber informasi ke penerima informasi. Nah, teman-teman ini bisa bayangkan ya. Ini kan UT ini dari berbagai macam wilayah di Indonesia ya. Ya, misalnya nih ada teman kita dari Bali misalnya mau ngobrol sama teman yang dari Padang misalnya ya. Di dalam khasanah komunikasi ini sudah ada sumber informasi yaitu teman yang dari Bali tersebut. Penerima informasi adalah teman yang dari Padang tersebut. Konten atau isi informasinya pastinya udah ada, ya kan? Kemudian media transmisi berarti kan media yang digunakan. Apakah kita menggunakan bercakap langsung atau menggunakan apa namanya MS Teams seperti sekarang ini gitu. Itu kan namanya medianya. Akan tetapi masih ada satu hal nih yang diperlukan agar komunikasi ini terjadi. Apa itu? Yaitu bahasa yang disepakati oleh kedua belah pihak ini. Ya, katakanlah si sumber informasi ini memaksakan nih menggunakan bahasa Bali misalnya. Sedangkan si penerima informasi yang orang Padang ini kan pasti nggak tahu ya bahasa Bali gitu kan. Jadi apakah komunikasinya bisa berjalan? Ya, pastinya enggak kan. Karena apa yang disampaikan tuh tidak bisa dimengerti oleh si penerima informasi. Nah, agar komunikasi jalan gimana? Mereka harus menggunakan bahasa yang sama, gitu kan? Apa misalnya menggunakan bahasa Indonesia misalnya, karena bahasa Indonesia dua-duanya dapat dimengerti. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Nah, di dalam komputer atau di dalam teknologi jaringan komputer itu juga sama. Kemarin kita sudah membahas misalnya dari komputer Jens misalnya ini mau ngirim email ke komputernya Aaron misalnya. Jens ini bertindak sebagai sumber informasi. Aaron bertindak sebagai si penerima informasi. Media yang digunakan adalah kabel atau wireless misalnya kan medianya, ya kan?
Kemudian isi kontennya tentu ada, si James punya kontennya. Akan tetapi agar konten yang dikirimkan oleh James ini bisa diterima atau dibaca oleh si Aaron, maka mereka harus menggunakan bahasa yang sama. Nah, di dalam komputer, bahasa yang sama ini dikenal sebagai protokol. Gitu ya. Jadi kalau kita balik pengertiannya, apa itu protokol? Protokol itu adalah bahasa yang digunakan di dalam jaringan komputer. Ya, atau lebih teknisnya lagi adalah ini. Sekumpulan aturan yang digunakan agar satu atau lebih device itu dapat berkomunikasi. Nah, di dalam komputer dan jaringan komputer itu bahasa atau protokol yang digunakan tuh banyak sekali ya. Misalnya, kalau mau komunikasi dari satu komputer ke printer misalnya, itu harus menggunakan bahasa yang sama, perintahnya harus yang sama. Misalnya dari komputer si James mau komunikasi kirim email ke komputernya si Aaron, maka mereka harus menggunakan protokol yang sama, yaitu misalnya menggunakan SMTP atau POP3 misalnya. Misalnya kita mau mengakses alamat sebuah web melalui browser gitu. Protokol yang digunakan apa? Kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, ya kan? Teman-teman coba kalau akses URL di browser, itu kan depannya tuh biasanya ada kan HTTP atau HTTPS titik 2 garis miring baru nama websitenya. Nah, HTTP HTTPS itu sebenarnya adalah protokol yang digunakan ya agar komputer kita ini bisa berkomunikasi dengan komputer server. Begitu ya. Jadi sekali lagi protokol itu gampangnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu device ke device yang lain ya di dalam sebuah jaringan komputer. Oke. Nah, lebih teknisnya lagi, apa aja sih yang diatur dalam protokol itu? Ya. Yang pertama adalah message encoding. Ya. Jadi pesan yang ingin kita kirimkan itu harus di-encode. Di-encode tuh diubah bentuknya ke bentuk yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, bagaimana bentuknya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi intinya adalah ada message encoding. Kemudian ada message formatting and encapsulation. Ya, formatnya diatur seperti apa. Kemudian nanti dibungkus dengan apa gitu ya. Nanti lebih detail juga akan kita bahas. Kemudian size-nya, ukuran pesannya itu seberapa untuk dikirim. Ada maksimalnya enggak? Sekali kirim itu berapa ukurannya? Itu namanya size-nya. Kemudian timing-nya ya. Apakah kalau pesan saya kirim itu harus bareng, si sumber dan penerima itu harus saling siaga, atau saya bisa kirim tanpa si penerima itu siaga. Nah, itu namanya message timing. Ya, kemudian yang terakhir adalah delivery option. Bagaimana data atau informasi yang ingin kita sampaikan ini bisa dikirim, caranya gimana? Ya, metodenya pakai apa? Nah, itu namanya delivery option. Nah, kelima hal inilah yang diatur oleh protokol di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, kalau kita detailkan satu persatu ya, misalnya seperti ini. Tadi ya, yang pertama ada message encoding ya. Message encoding adalah proses translate atau translasi antar device ke dalam perangkat komputer ya. Masing-masing device itu memiliki bahasa mereka sendiri-sendiri ya. Sehingga untuk berkomunikasi harus ada bahasa yang disepakati oleh kedua device tersebut. Ya, misalnya komputer dengan router itu mereka memiliki protokol masing-masing. Ya, tapi kan komputer ini harus berkomunikasi dengan router. Maka harus ada protokol yang bisa menjembatani antara si komputer dengan router. Atau seperti yang tadi misalnya, kita mau akses alamat website atau website tertentu melalui browser. Komputer kita memiliki protokol sendiri di dalam komputer kita. Misalnya, saya menggunakan sistem operasi Windows dengan aplikasinya Google Chrome misalnya.
tentu Windows dan Chrome ini punya protokolnya sendiri, aturannya sendiri. Kemudian website itu kita taruh di server. Servernya kebetulan menggunakan sistem operasi Linux misalnya. Terus mereka menggunakan web service-nya misalnya Apache misalnya. Nah, bagaimana si Linux itu bisa berkomunikasi dengan sistem operasi di Windows kita? Nah, itu harus ada bahasa yang menjembatani keduanya. Ya, proses ini yang kita sebut sebagai proses encoding. Ya, jadi harus ditranslasi ke dalam bahasa yang dimengerti. Ya, lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kira-kira ini gambaran besarnya aja seperti itu. Nah, kemudian yang diatur selanjutnya dalam protokol adalah size-nya, yaitu ukurannya. Ya, teman-teman mesti pernah bertanya-tanya nggak? Misalnya gini, mau download film atau video, kebetulan videonya kualitasnya yang paling bagus lah, Blu-ray ya, atau HDMI gitu. Ukuran videonya 5 GB gitu kan. Tapi bandwidth yang kita punya untuk internet kita misalnya hanya 100 Mbps ya. Kemudian kemampuan NIC kita itu hanya 1 gigabit per second. Nah, bagaimana caranya si film atau video yang ukurnya 5 GB itu bisa terkirim melalui NIC dengan ukuran 1 Gbps dan kabel UTP atau bandwidth di kabel tersebut yang cuma 100 Mbps. Gimana caranya? Nah, ini diatur dalam protokol. Misalnya, dalam satu kali kirim itu hanya boleh 20 kilobyte misalnya. Maka si video yang ukurannya 50 GB ini harus dipecah-pecah. Ya, dipecah ke dalam unit yang lebih kecil sehingga semua device yang terlibat ini kan ada ukuran 5 GB, ada ukuran 1 GB, ada ukuran 100 Mbps. Ini semuanya itu bisa menerima aturan tersebut. Nah, itu namanya message size ya. Menentukan ukuran dari file transfer atau data transfer dalam satu kali transfer itu berapa yang bisa dikirim. Nah, itu namanya message size. Gitu ya. Kemudian timingnya itu juga penting ya. Tadi yang saya bilang, apakah ketika dikirim itu dua-duanya harus on, harus siaga, ataukah pesan itu bisa dikirim aja walaupun si penerima tuh masih off. Ya. Kemudian kalau misalnya lagi ngirim data nggak ada respon, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa data kita itu nyampe apa enggak. Nah, itu namanya message timing ya. Timingnya juga harus diatur. Termasuk kecepatan ya, kecepatannya berapa. Itu juga diatur di message timing. Ya. Kemudian delivery option, bagaimana pesan kita itu dikirim di dalam jaringan. Ya, yang kita kenal itu biasanya ada metode-metode pengiriman yang disebut sebagai unicast, multicast dan broadcast ya kalau teman-teman pernah dengar ya. Kalau unicast itu adalah pesan kita, data kita itu dikirim spesifik ke satu komputer tertentu atau ke device tertentu. Ya, misalnya gampangnya tuh kalau kita mau kirim email ke seseorang, satu orang doang ya, itu kan kita ketik alamat emailnya kan. Ya, itu nanti nyampainya ke orang yang kita tuju kan. Nah, itu namanya unicast ya. Data dikirim langsung ke satu penerima. Gitu. Kalau multicast itu pesan dikirim ke beberapa penerima. Ya, misalnya masih dikirim email, tapi alamat email yang kita masukkan tuh lebih dari satu. Kan bisa tuh. Kalau kita pakai Gmail, misalnya kita mau ngirim email, itu alamat email penerima itu bisa lebih dari satu kan. Nah, itu namanya multicast, yaitu mengirim satu pesan untuk beberapa penerima sekaligus. Ya. Kemudian yang ketiga, metode pengiriman yang ketiga adalah broadcast ya, artinya pesan yang kita kirimkan itu akan diterima oleh semua device yang ada di dalam jaringan tersebut.
ya. Itu namanya broadcast. Ya. Nah, message delivery option ini harus diatur ya. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi traffic atau lalu lintas yang ada di dalam jaringan tersebut. Siapa yang mengatur ini? Yang mengatur salah satunya adalah si protokol tersebut. Kemudian udah message encoding, formatting and encapsulation nggak ada detailnya ya. Jadi message formatting and encapsulation itu adalah menentukan format dan bagaimana data kita itu dibungkus di dalam jaringan ya. Nanti itu lebih jelasnya di OSI layer nanti kita jelaskan ya. Apa itu dibungkus, kenapa dibungkus seperti itu ya. Ya, ini adalah hal-hal atau aktivitas yang dilakukan oleh protokol. Oke. Nah, protokol itu macam-macam ya, teman-teman ya. Nanti misalnya kalau teman-teman mau tadi akses web melalui browser, teman-teman menggunakan protokol yang dinamakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS, yaitu HTTP Secure. Teman-teman mau kirim file di dalam jaringan, misalnya pakai Google Drive atau apa, itu selain HTTP kita juga menggunakan protokol FTP atau File Transfer Protocol. Kemudian pernah pakai ini, mengakses, sebenarnya kan alamat website itu kan IP ya bentuknya ya. Misalnya Google itu 202 bla 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 gitu ya. Nah, agar kita bisa akses tanpa mengetikkan alamat IP-nya, kita bisa ketik www.google.com. Nah, ini juga ada protokolnya yang kita namakan sebagai DNS atau Domain Name Service ya. Pernah teman-teman di kampus atau di mana pakai WiFi? Nah, biasanya di dalam WiFi kita akan mendapatkan alamat IP yang otomatis. Itu juga diatur oleh protokol. Nama protokolnya adalah DHCP atau Direct. Saya jadi lupa DHCP singkatannya apa ya. Pokoknya DHCP ya. Kemudian ketika dapat alamat IP, IP sendiri itu adalah singkatan dari Internet Protocol ya. Jadi itu ada protokolnya lagi. Kita mau ngirim email, itu ada protokolnya lagi. Yang umum SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ada juga POP3. Ada juga protokol lain, misalnya di dalam pengiriman data, kita ada namanya TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Jadi semua hal yang ada di dalam komputer dan jaringan secara umumnya atau lebih besarnya, antar device itu saling komunikasi. Nah, komunikasinya itu menggunakan aturan yang disepakati yang disebut sebagai protokol tadi. Gitu ya. Oke. Jadi apa pentingnya protokol? Ya, berarti udah kita jawab tadi ya. Memungkinkan dua buah device untuk saling komunikasi. Ya. Yang kedua, standar yang harus dipatuhi oleh setiap pengembang perangkat ya. Jadi misalnya kita mau bikin NIC sendiri, ya kita tuh nggak bisa bikin seenaknya gitu ya. Karena NIC punya aturan ya. Kita mau bikin NIC, aturannya apa? Protokol yang digunakan apa? Ya. Kita mau bikin aplikasi sistem berbasis web gitu. Ya kita harus menggunakan aturannya. Aturannya apa? Menggunakan protokol HTTP. Ya, jadi sebagai standar yang dipatuhi oleh setiap pengembang perangkat. Kemudian memungkinkan terjadinya komunikasi antar device dengan produk atau merek atau pengembang yang berbeda, ya kan? Misalnya komputer saya mereknya Dell, ya. Kemudian pakai USB, ya. USB pakai flash disk lah. Mereknya apa? Flash disk, merek flash disk yang umum lah. SanDisk misalnya, ya kan? Itu kan dari dua perusahaan yang berbeda tuh, perusahaan Dell sama SanDisk, ya kan? Kenapa si komputer saya tetap bisa membaca file yang ada di flash disk merek SanDisk tadi? Karena mereka menggunakan protokol pembacaan file yang sama, ya, yaitu menggunakan NTFS misalnya. Kenapa
merek merek laptop saya Dell, merek headset saya Logitech. Nah, beda brand, beda merek. Tapi kenapa bisa komunikasi? Karena mereka menggunakan protokol yang sama. Protokolnya apa? Jack 3,5 ya. Teman-teman punya ini ya, apa? Kalau pakai headset kan ada colokannya tuh. Namanya jack 3,5 atau 2,5 tuh ya, tergantung perangkatnya. Kenapa bisa? Karena mereka menggunakan protokol yang sama gitu ya. Jadi protokol memungkinkan terjadi komunikasi antar device walaupun berbeda produk atau merek atau brand gitu ya. Oke, dan pentingnya lagi adalah sebagai acuan atau standar untuk mengembangkannya lebih lanjut lagi. Ya, demikian. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, khususnya di dalam jaringan komputer itu ada protokol-protokol yang sudah di package ya, dijadiin satu lah, satu paket gitu ya, yang kita kenal sebagai protokol suite ya. Yaitu protokol suite adalah satu set protokol ya, berarti terdiri dari banyak protokol dong untuk mendukung komunikasi yang komprehensif ya. Secara garis besar itu ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu yang berbayar dan tidak berbayar gitu ya. Protokol yang tidak berbayar itu kita sebut sebagai Open Standard Protocol, yaitu protokol terbuka yang biasanya digunakan atau oleh organisasi-organisasi untuk standarisasi. Contoh protokol suite yang digunakan kalau yang open itu adalah OSI, Open System Interconnected. Sedangkan yang berbayar kita sebut sebagai proprietary protocol, ya. Protokol yang dikelola dan digunakan oleh instansi tertentu atau gabungan dari beberapa instansi yang bekerja sama. Ya, intinya itu adalah sistem jaringan yang tertutup. Misalnya teman-teman ada yang menggunakan iPhone mungkin, ya kan? iPhone itu memiliki protokol proprietary protokol, yaitu protokol berbayar yang tertutup, ya, di mana nggak sembarang device itu bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat Apple kan. iPhone itu kan produknya Apple kan. Apple punya smartphone namanya iPhone. Dia punya jam tangan namanya iWatch. Dia punya laptop namanya MacBook ya. Eh, Apalagi yang depannya i gitu biasanya itu produknya Apple kan. Nah, mereka itu punya standar protokol sendiri ya. Kenapa begitu? Karena satu, mereka ingin eksklusivitas ya. Jadi kami menggunakan perangkat Apple agar terlihat eksklusif ya, beda dari yang lain lah gitu. Yang kedua, alasan keamanan ya. Karena kalau di open ya, namanya open itu semua orang bisa ngoprek ya. Artinya gampang dihack gitu ya. Tapi kalau kita yang tertutup ya itu biasanya kita lebih terproteksi ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada ya kenal selevel manajer ke atas, kenapa mereka pakai iPhone misalnya? Yang pertama karena brand ya, yang kedua karena mereka ingin aman gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan sistem operasi di smartphone kita misalnya Android, Android itu sistemnya open source ya. Dia menggunakan open standard protokol juga ya untuk jaringannya. Oleh karenanya bisa diotak-atik lah sama banyak orang ya. Namanya juga open gitu kan. Walaupun nanti kan ada aturan-aturan lain ya. Tapi yang jelas resikonya lebih besar ya. Tapi harganya secara harga pasti lebih terjangkau dibanding yang proprietary protokol. Tapi sebenarnya kalau di dalam jaringan ya, baik yang protokol yang bersifat open maupun yang proprietary itu sebenarnya sama aja.
Sama dalam artian layer-layer yang digunakan tuh sama atau hampir sama. Hanya kadang tuh istilahnya aja yang beda ya. Jadi nanti kita nggak perlu belajar semuanya, kita cukup belajar salah satu dari protokol switch yang digunakan di dalam jaringan, cukup untuk kita sebagai pengetahuan, bekal pengetahuan kalau kita nanti ingin mempelajari protokol switch yang lainnya. Oke, nah ini contoh-contoh beberapa, sorry ya, ntar dulu ini, nanti ini dibaca aja ya, ini standar organisasi dunia aja. Oke, nah salah satu standar open standard protokol yang banyak dipakai itu adalah standar yang dikeluarkan oleh ISO atau International Standardization Organization ya. Nah, teman-teman kalau beli helm, helmnya ada standar SNI, standar nasional Indonesia, ya kan? Nah, di level internasional itu ada badan standarisasi sendiri ya, namanya ISO ya. Nanti teman-teman kalau udah kerja pasti nggak asing lah dengan kata-kata ISO ya. Nah, itu adalah organisasi yang membuat standar-standar internasional. Termasuk di dalamnya ISO itu membuat standar yang namanya OSI atau Open System Interconnection, yaitu standar yang digunakan di dalam jaringan-jaringan komputer, gitu ya. Kenapa perlu kita mempelajari eh, standar jaringan komputer ini ya? Yang pertama untuk mempermudah kita dalam belajar. Karena nanti dibagi-bagi menjadi beberapa layer. Jadi kita lebih gampang lah belajarnya. Yang kedua, untuk tadi apa namanya, antar device itu bisa saling berkomunikasi. Jadi mereka menggunakan standar yang sama. Jadi device apapun, asal mereka menggunakan standar yang sama, mereka bisa saling berkomunikasi. Ya, gitu ya. Nah, si ISO ini mengeluarkan standar ya tadi namanya OSI, Open System Interconnection. Ya. Oke. Bla bla bla. Ini. Nah, di dalam OSI atau kita sebut sebagai OSI reference model itu kita ada 7 layer ya yang ada di dalam OSI ya. Bacanya ini dari bawah ya. Jadi kalau disebutkan layer pertama itu bukan application ya. Layer pertama adalah physical. Ke atas ya. Ada physical layer, ada data link layer, ada network layer, ada session layer, presentation layer, dan application layer. Ini teman-teman harus apal di luar kepala kalau ini ya. 7 layer yang ada di dalam sistem OSI layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation, dan yang terakhir application layer. Nah, jadi nanti dengan membagi ke dalam layer-layer ini, nanti kita kalau mau belajar atau mempelajari jaringan komputer, ya ini kita nanti dibagi berdasarkan layer-layer ini. Ya, jadi kita lebih fokus satu modul, satu modul, satu modul gitu. Jadi nggak semuanya tumpek blek nanti kita jadi bingung atau pusing sendiri, gitu ya. Nah, ini juga berguna nanti kalau untuk melakukan debugging. Misalnya jaringan kita masalah, yang perlu dicek apa sih gitu ya. Nah ini kita bisa berpatokan pada oscillator ini. Misalnya saya nanti ada yang komplain, Pak saya nggak bisa kirim email nih, gimana? Nah, kita ngeceknya dari lapisan yang paling bawah, fisikalnya. Kabelnya udah nyolok belum? Gitu kan? Kabel sudah dicolokin belum? Udah connect ke internetnya belum? Gitu kan? Yang kedua nanti naik ke data link layer. Ini lagi traffic jaringannya lagi tinggi apa enggak? Nyampe apa enggak nih? Gitu. Yang ntar naik lagi ke network layer. IP-nya udah bener apa belum? IP-nya konflik enggak? Gitu. Dan seterusnya sampai di application layer. Ya, jadi selain untuk belajar, kita juga bisa untuk nanti memecah-mecah masalah nih kalau di lapangan terjadi sesuatu. Oke, nah ini garis besarnya aja ya yang saya sebutkan. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar tentang oscillator ini lebih detail lagi, saya sudah share ya materinya di e-learning itu saya bagi modulnya benar-benar per layernya.
Jadi physical layer tuh apa, device-nya apa, cara kerjanya gimana. Data link layer juga demikian. Ya, saya juga sudah membuatkan video di YouTube ya kalau teman-teman mau menambah referensi ya tentang jaringan komputer ini lebih detail lagi. Nah, tapi di kesempatan siang ini saya cuman akan membahas garis besarnya aja karena waktunya nggak akan cukup nih cuman dalam satu kali pertemuan ini. Oke. Yang pertama layer yang paling bawah namanya physical layer, yaitu dia tugasnya apa? Mendeskripsikan semua device dan protokol yang berhubungan dengan transmisi bit data. Nah, ini poinnya di sini. Dia berhubungan dengan transmisi bit data. Ya, artinya dia yang bertugas paling luar nih. Ya, yang gampangnya tuh data sudah dalam bentuk 0101 atau on off, dia tinggal mentransmisikan itu. Gitu ya. Itu adalah physical layer. Device-nya apa aja? Ya, yang paling kelihatan device-nya adalah NIC atau LAN card kita. Ya, karena LAN card kita ya, tempat nyolokin kabel jaringan itu kan gerbang pertama yang keluar dari komputer kita, ya. Kemudian dia kan nyambungnya langsung ke kabel, ya. Artinya itu adalah gerbang device pertama yang merupakan physical layer yang akan mentransmisikan bit data, ya. Kemudian nanti kan dari si LAN card itu nyambung ke kabel, ya. Berarti otomatis kabelnya ini juga merupakan bagian dari physical layer, gitu ya. Nah, kemudian di atas physical layer ada ada layer yang namanya data link layer, yaitu tugasnya mendeskripsikan metode pertukaran data frame antar media atau device. Nah, ini nanti data-data kita itu kan dibungkus-bungkus menjadi frame-frame gitu ya. Nah, ini si data link ini tugasnya salah satunya mendeskripsikan pertukaran data frame tersebut. Nah, akan tetapi yang umum di lapangan, data link layer ini biasanya dia sedikit lebih pinter dari physical layer. Ya, kemarin sudah sempat saya bahas tuh apa bedanya switch sama hub gitu kan. Kalau hub itu dia menerima data langsung di broadcast ke semua titik gitu ya. Karena memang demikianlah teknologinya gitu kan. Nah, dalam hal ini hub itu masuk ke physical layer karena dia nggak bisa ngatur. Dia dapat data langsung di broadcast aja, langsung disebar. Dia dapat bit langsung disebarkan dalam bentuk bit juga. Nah, itu namanya physical layer. Nah, kalau si data link layer ini dia menerima data, dia bisa menyeleksi ini datanya itu mau dikirim ke port mana. Ya, ini data ini mau dikirim ke device yang mana. Kenapa? Karena si data link layer ini punya teknologi yang kita sebut sebagai IP table, yaitu dia bisa mensinkronkan data fisik dengan data virtualnya gitu. Jadi bisa disambungin. Nah, ini hanya ada di layer yang namanya data link layer, gitu ya. Device yang termasuk ke data link layer ini adalah switch gitu. Kemudian di atasnya lagi itu ada layer yang namanya network layer, yaitu menyediakan layanan pertukaran data antar network. Ya, device yang termasuk ke dalam network layer ini misalnya router atau access point. Ya, ini penjelasan mengenai network layer ini mungkin ya teman-teman akan jauh lebih paham nanti di web ketiga. Nanti kita akan membahas mengenai IP addressing. Nah, itu erat sekali hubungannya dengan si network layer ini. Ya. Oke, kemudian di atasnya lagi ada transport layer, yaitu dia tugasnya adalah melakukan segmentasi data dan menggabungkan kembali data yang diterima dari jaringan komputer. Ya, jadi kalau di transport layer ini kan data nih tadi yang saya bilang ya, data dikirim 5 giga nih data filmnya, tapi mau dikirim melalui NIC atau LAN card-nya itu ukurannya cuma 1 Gbps. Kabelnya sendiri cuma 100 Mbps. Gimana caranya data yang 5 GB ini bisa ditransmisikan? Nah, maka
data ini kan harus dipecah-pecah ya menjadi segmen-segmen data yang lebih kecil. Nah, yang bertugas membagi uh, file besar menjadi kecil-kecil ini itu adalah tugasnya transport layer. Ya, termasuk transport layer ini tugasnya nanti adalah memerintahkan untuk data ini dikirimkan dari sumber ke penerima, komputer penerima. Termasuk nanti di komputer penerima, transport layer ini bertugas juga untuk menggabungkan kembali ya data-data yang sudah dipecah-pecah tadi menjadi satu data utuh. Ya, urut-urutannya harus benar. Ya, jangan sampai ngirim video nanti awalnya pembukaan tiba-tiba penutup, kemudian tengahnya belakangnya baru konten gitu kan. Itu kan berarti proses penggabungannya nggak jalan. Nah, ini transport layer salah satu tugasnya adalah menggabungkan segmen data ini menjadi sebuah data utuh yang bisa terbaca sama seperti data yang dikirim. Kemudian di atasnya lagi ada session layer, yaitu menyediakan layanan untuk disajikan ke presentation layer. Ya, di sini termasuk dia mengelola mengenai waktu koneksi, kemudian enkripsi dan lain-lain. Ya, jadi session layer ini misalnya saya mau ngirim data dari A ke B gitu ya. Kita harus membuka sesinya dulu, open session connection dulu. Kalau data sessionnya udah siap, sudah diizinkan untuk ngirim data, maka nanti baru dikirim datanya. Tapi kalau session tidak mengizinkan, ya nanti data tidak dikirim. Itu namanya session layer. Nah, di atasnya lagi ada yang namanya presentation layer, yaitu menyediakan layanan untuk representasi data secara umum ya untuk dibaca oleh application layer. Nah, di dalam presentation layer ini salah satu yang dilakukan adalah mendekode dan mengencode data yang akan dikirim ya. Jadi data itu kan kalau yang di kita misalnya data teks A B C D mau dikirim atau I love you mau dikirim ya. Itu kan komputer nggak akan ngebaca I love you kan. Nah, dia harus diubah ke dalam bentuk biner. Nah, yang mengubah dalam bentuk biner itu adalah si presentation layer ini. Gitu ya. Begitu juga nanti kalau ketika kita mendapatkan data dalam bentuk biner tersebut, untuk diubah ke dalam bentuk teks atau dalam bentuk data lain yang bisa dipahami, itu harus didekode. Nah, yang melakukan pendekodan ini salah satunya adalah presentation layer. Nah, baru data utuhnya tadi yang sudah dikirim atau diterima tadi masuk ke layer paling atas yaitu application layer. Nah, application layer ini ya yang kita lihat lah. Misalnya kita mau lihat email kita ya di depan itu application layer. Kita mau lihat website ya di depan itulah application layer. Ya, aplikasi-aplikasinya itu. Nah, dari ketujuh layer ini ya, dari ketujuh layer ini teman-teman perlu tahu bahwa 4 layer paling atas ya dari application, presentation, session dan transport itu sifatnya software ya. Yang melakukan adalah software. Jadi biasanya tidak terlihat secara fisik ya. Misalnya teman-teman mau kirim email, itu kan buka emailnya ya kan. Ketik send. Nah, ketika kita melakukan send itu sebenarnya sistem operasi yang melakukan kegiatan di application layer, presentation layer, session layer, termasuk transport layer ya. Jadi keempat layer inilah bekerja bareng-bareng tuh, bukan bareng-bareng juga sih. Bekerja secara bergantian, akan tetapi itu masih dikerjakan oleh sistem operasi. Gitu ya. Jadi sifatnya ini bentuknya adalah software ya atau virtual gitu. Sedangkan 3 layer yang bawah ini, network, data link, dan physical, ini biasanya hardware-nya kelihatan. Ya, hardware-nya terlihat lah ya. Misalnya di network layer ada router ya, routernya biasanya ada fisik kan, ada fisik routernya. Data link ada switch, physical ada LAN card ya. Jadi ini bendanya kelihatan gitu ya. Maka saya bilang di sini ini hardware-nya. Sedangkan kalau yang 4 layer paling atas ini biasanya
diurusin ya oleh sistem operasi ya dalam bentuk software atau virtual. Nah, kecuali di bagian network layer ini karena apa? Perbatasan ya, perbatasannya gitu ya. Jadi dia ada yang diatur di hardware, ada yang diatur di software ya. Misalnya nanti teman-teman setting IP address. Nah, IP address-nya itu sendiri di settingnya kan di sistem operasi tuh. Berarti dia masih masuk ke software. Tapi pemanfaatannya nanti digunakan ini akan melalui kabel-kabel mana, melalui network mana, itu urusannya hardware. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan OSI ya, OSI Reference Model. Nah, ini yang umum kita gunakan biasanya di dunia akademik ya, kita ngebahasnya pasti pakai OSI layer. Tapi teman-teman juga perlu paham dan perlu tahu juga bahwa yang namanya protokol switch itu nggak cuman OSI layer ya. Tadi di depan kita sudah singgung ada TCP IP reference model, ada Apple reference model, dan lain-lain. Nah, ini salah satunya TCP/IP reference model. Nah, di TCP/IP reference model ini ketiga layer yang ada di atas ini, application, presentation, dan session itu dijadikan satu layer, yaitu layer application ya. Karena biasanya memang jadi satu kan secara tampilannya, apa aplikasinya gitu. Tadi misalnya saya mau ngirim email gitu kan, ya aplikasi, ya session, presentasi, ya session itu dikerjakan oleh sistem operasi ya. Oleh karena itu si TCP/IP reference model itu menganggap bahwa ya udah itu cukup dipelajari di satu layer, yaitu layer application. Nah, kalau di OSI nggak mau, dia maunya lebih detail, makanya dibagi tiga. Kemudian transport layernya sama, kemudian kalau di OSI ada network dan data link, nah di sini digabungin menjadi internet layer. Ya, tapi pembahasannya juga sama, ini kan hanya untuk mempermudah aja. Nah, kemudian physical layer di sini diganti sebagai network access. Nah, kira-kira begini. Nanti kalau di reference model yang lain atau protokol switch yang lain, ya mungkin bentuknya sedikit berbeda ya. Tapi saya kira secara umum harusnya sih pembahasannya sama gitu ya. Oke. Nah, ini adalah protokol-protokol yang bekerja di layer-layer baik di OSI maupun di TCP/IP layer. Ya, misalnya kalau kita bagi di sini berarti ini HTTP, DNS, DHCP, FTP. Ya, ini masuknya ke dalam application layer ya. Kalau di OSI layer atau OSI reference model ini masuknya sebagian ke sini, sebagian ke sini, sebagian ke sini. Ya. Kemudian di transport layer ini protokol yang umum dipakai adalah TCP dan UDP ya. Nah, lebih detailnya nanti teman-teman silahkan ini ya baca atau tonton video saya yang di YouTube ya mengenai transport layer karena penjelasannya cukup panjang gitu ya. Kemudian di network layer itu juga termasuk IP address baik yang versi 4 maupun versi 6 itu masuknya ke network layer. ICMP itu untuk melakukan ping ya yang telah kalian lakukan di tugas yang kedua kemarin kan melakukan ping ya, itu adanya di network layer juga. Kemudian ada PPP, frame, Ethernet itu masuknya di data link dan physical layer. Nah, ini protokol-protokol yang bekerja di layer-layer tersebut gitu ya. Oke, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Aman? Oke. Nah, satu lagi deh. Ini saya akan mensimulasikan ya bukan mensimulasikan secara itu ya, tapi secara materi.
Ini ada pensimulasian bagaimana data itu dikirim di dalam jaringan melewati layer-layer yang ada di dalam OSI layer tadi ya. Cuman di gambar ini application, presentation dan session layer itu digabungin nih jadi satu di application layer ya. Oke, katakanlah ini si A ingin mengirim data ke B gitu ya. Katakanlah data yang dikirim adalah email lah gitu ya. Jadi si A ingin mengirim email ke B menggunakan aplikasi email. Katakanlah buka Gmail gitu misalnya. Nah, Gmail itu sendiri itu bekerja kalau teman-teman mau akses Gmail kan melalui browser. Browser sendiri itu adalah aplikasi. Karena dia aplikasi, maka menggunakan application layer. Akseslah kalian tuh mail.google.com. Depannya pasti ada yang tulisannya HTTP atau HTTPS. Itu application layer, ya kan? Kemudian kita ketik alamat penerima, kita ketik header, kita ketik konten. Kontennya juga bisa macam-macam, ada konten teks, ada konten gambar, dan lain-lain. Nah, itu sudah masuk ke area presentation layer. Jadi gabungan antara application and presentation layer. Kenapa? Karena nanti cara translasinya dari bentuk gambar atau teks menjadi bentuk biner itu caranya berbeda. Nah, yang melakukan atau yang menentukan ini adalah si presentation layer. Salah satunya menentukan format data, itu presentation layer. Maka itu udah gabungan tuh, ya. Kemudian dari email tersebut udah selesai semua, mau kita kirim, ya kan? Kita klik send. Ketika kita klik send, itu ada session layer yang bekerja di situ, ya. Dia akan mencoba menghubungi dulu si penerima pesan ini. Nah, kalau di email kan sistemnya nggak langsung ke penerima, dia ke server, mail server dulu. Jadi si A ini nanti akan menghubungi ke server dulu, ke mail servernya. Mencoba membuka koneksi, membuka sesi dengan server. Dicoba, kalau nanti berhasil, maka nanti sesinya akan terbuka. Kalau sesinya terbuka, baru itu data bisa dikirim. Tapi ada kalanya servernya mati, misalnya mail servernya lagi ngedown. Dia nggak ketika dihubungi oleh session layer dari komputer A, ini dia nggak bisa mendapatkan jawaban dari server. Maka karena nggak dapat jawaban, request timeout, maka sessionnya nggak bisa dibuka. Karena sessionnya nggak bisa dibuka, data nggak bisa dikirim. Ya, jadi di sini kita udah bekerja nih di application, presentation, and session layer. Oke, katakanlah nih jalannya mulus, mail servernya hidup, session layernya jalan, koneksi udah kebuka. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah di transport layer. Transport layer dia akan membagi data itu menjadi potongan-potongan data yang lebih kecil atau kita sebutnya sebagai segmen data. Misalnya, saya mau ngirim tadi di dalam email selain teks saya ada gambar. Ukurannya 10 mega gitu ya. Nah, konten tersebut nanti akan kita bagi menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Umumnya sih 4 kilobyte ya. Umumnya dibagi per 4 kilobyte. Jadi data 10 mega dibagi menjadi data-data atau segmen data yang lebih kecil yang masing-masing segmen data ukurannya adalah 4 kilobyte. Nah, agar data ini tidak tertukar ya, misalnya tadi kan yang digambar bentuk teks dan bentuk gambar. Kemudian sama-sama dipecah. Nyampur dong datanya kan. Nah, biar datanya itu nggak nyampur, ya nanti si teks tetap sama teks, si gambar tetap sama gambar. Begitu juga urutannya harus benar, ya kan? Masa saya nanti mau nulis misalnya I love you jadi you love I kan nggak mungkin tuh ya. Maka harus dikasih nomor urut. Nah, proses pembagian ini menjadi segmen yang lebih kecil, kemudian menandai file ini ikut bagian mana, termasuk menandai nomor urutnya, ini adalah fungsi dari transport layer. Nah, dan satu lagi transport layer tugasnya adalah nanti sistem pengiriman datanya itu mau seperti apa.
mau menggunakan TCP atau UDP. Kalau menggunakan TCP itu artinya datanya tuh harus terkirim penuh baru nanti dinyatakan selesai. Tapi kalau menggunakan UDP, data tidak harus terkirim semua, langsung bisa dibuka di si penerima. Nah, itu kerjaannya transport layer juga. Oke. Nah, setelah data ketambahan informasi dari transport layer tadi, maka nama data kita ini sudah nggak data lagi. Namanya adalah segmen data, yaitu data plus informasi segmen sama dengan segmen data. Nah, ketika sudah menjadi segmen data, data ini siap untuk dikirim. Nah, ketempelan lagi tuh informasi di network layer. Apa aja yang informasi yang dibutuhkan di network layer? Dia akan menempelkan informasi mengenai IP address pengirim, IP address penerima, subnet mask pengirim, dan subnet mask penerima. Nah, itu nanti yang akan menentukan data ini nanti akan dikirim melalui jalur network yang mana. Ya, nanti lebih lengkapnya di pembahasan mengenai IP address nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, nah segmen data yang sudah menerima informasi network tadi namanya sudah bukan segmen data lagi, berubah menjadi yang namanya paket data, yaitu data yang sudah siap kirim, sudah ada alamat pengirim dan alamat penerima, itu namanya paket data. Ya. Nah, kemudian setelah jadi paket data, dia akan dikirim. Ini kan tadi masih berbentuk software virtual ya. Kemudian dia masuk ke yang namanya data link layer. Di data link layer dia ketempelan lagi nih informasi. Informasinya apa? Informasinya enggak cuman IP, dia ditempelin informasi mengenai ID hardware-nya ya atau MAC address-nya lah. Ya, jadi ID dari si hardware yang akan kita kirim gitu ya. Nah, ini akan ketambahan informasi data link ini, maka maka data yang tadi namanya sudah berubah menjadi paket data, namanya akan menjadi data frame. Ya. Kemudian setelah jadi data frame, baru data itu akan keluar dari komputer kita melalui LAN card. Nah, si data frame ini kemudian di encode di LAN card tersebut menjadi bit data 0101 ya, atau kalau di kelistrikan ya berarti on off gitu. Nah, itu baru dikirim melalui kabel sampai di komputer penerima. Ya. Di komputer penerima nanti dia akan diterima tuh oleh LAN card si komputer penerima. Nah, LAN card di komputer penerima fungsinya kebalikan dari yang pengirim. Kalau yang pengirim tadi mengencode, maka di sini dia akan mendekode. Decode informasi bit data itu menjadi data frame kembali. Ya. Kemudian dari data frame itu, frame header dan frame trailer, artinya start frame dan end frame-nya itu nanti dibuang. Ya, dilepas lah, dibuka. Masuklah ke area network layer. Di network layer berarti kan karena frame-nya sudah dibuang, dia menjadi paket data kembali. Nah, di network layer ini dia akan ngecek, benar nggak IP address di paket ini sama dengan IP address saya gitu. Kalau sama, data diterima. Kalau enggak ya dibalikin lagi, nggak diterima gitu. Kalau sudah cocok, paket header-nya diambil. Maka nama datanya sekarang menjadi segmen data. Nah, di segmen data ini nanti datanya dikumpulin lagi tuh. Tadi kan datanya terpecah-pecah menjadi data yang kecil-kecil kan. Nanti dikumpulin lagi tuh berdasarkan formatnya dan berdasarkan urutan-urutannya. Ya, jadi nggak boleh kebolak-balik. Nanti data teks digabungin sama data gambar misalnya, kan jadi nggak nyambung tuh. Ya, maka si transport layer ini tugasnya adalah mengelompokkan si segmen data itu berdasarkan jenisnya dan urutannya juga harus urut. Nah, itu transport data.
Setelah itu selesai, data dinyatakan lengkap, maka nanti segmen header-nya dibuang sehingga menjadi data, ya kan? Data ini nanti datanya tuh masih dalam bentuk data yang terencrypt kan oleh si presentation layer dan application layer. Nanti datanya di-decrypt hingga akhirnya muncullah di komputer si penerima. Begitu ya jalan ceritanya. Jadi seakan-akan ya kita ngirim data itu kan cepet banget ya. Klik nyampe gitu. Padahal itu prosesnya ya ini melewati semua runtutan ini. Ya, teman-teman bayangin mau ngetik WA ke temennya gitu. Temennya tuh ada di sebelahnya gitu. Misalnya mau ngirim gambar ke temen yang di sebelahnya lewat WA. Itu nggak sesimpel data lompat gitu doang kan. Jadi datanya itu harus melewati ke 7 layer yang ada di OSI layer ini. Ya, dari aplikasi WA-nya itu melalui application layer. Kalau teman-teman teliti di WA-nya kan biasanya ada end-to-end encryption. Itu ada di presentation layer. Mau kirim nanti buka session layer dulu, ya kan? Terus nanti melewati transport layer, network layer, data link dan physical melalui device-nya itu. Terus datanya terbang, ya, terbang di angkasa. Melewati apa namanya? Karena kan di handphone pakai wireless kan, jadi bahasanya melewati angkasa, melewati cloud itu masuklah ke device teman yang di sebelahnya tadi, ya kan? Kemudian begitu juga prosesnya dibalik sampai kebaca di WA-nya temennya, ya. Jadi sesimpel kita kirim data WA ke teman kita yang di sebelah, ternyata proses di belakangnya itu tidak sesimpel itu, ya. Karena harus melewati ini. Oke, ya. Nah, nanti teman-teman misalnya, ini sekarang udah tahu teori perjalanan datanya seperti itu. Katakanlah nanti kerja, ada yang komplain, Pak ini datanya nggak bisa dikirim, data emailnya nggak bisa dikirim, kenapa ya? Kita kan harus troubleshoot ya, masalahnya di mana? Ya, biasanya kita ngecek dari lapisan yang paling eh, bawah boleh, atas boleh sebenarnya. Misalnya ini nggak bisa ngirim, kenapa? Kita cek dulu dari atas misalnya. Aplikasi yang dibuka udah bener belum? Alamatnya udah bener belum? Data yang dikirim udah bener belum? Jangan-jangan kedetek virus atau apa, jadi nggak bisa kekirim. Nah itu udah keblok tuh di application presentation and session layer. Pas mau dikirim sekarang, biasanya transport aman, ntar network tuh yang masalah. IP address, IP-nya udah bener belum? Alamat penerimanya udah bener apa belum? IP-nya konflik enggak? Ini dapat jaringan apa enggak? Dan seterusnya. Itu masalah di network. Data link itu jarang masalah, tapi kalaupun masalah ya kita tinggal cek aja di switch-nya. Apakah port switch-nya bener apa enggak? Udah masih bisa dipakai apa enggak? Dan seterusnya. Baru nanti terakhir di physicalnya. Kalau semua yang di atas ini udah dicek masih oke, ya jalan terakhir diceklah fisiknya. LAN card-nya bener enggak? Portnya nyolok dengan bener enggak? Dan seterusnya ya. Jadi selain untuk kita tahu, kita bisa untuk modal kita ya untuk troubleshoot permasalahan jaringan ke depannya. Begitu ya. Nah, termasuk yang tugas-tugas kemarin di tugas kedua, ini kan teman-teman disuruh mungkin agak bingung juga kali ya karena belum ada penjelasan. Tiba-tiba disuruh tugasnya suruh ketik IP config ini fungsinya apa nggak tahu juga gitu kan. IP config suruh ngeping, kemarin saya cek ping ping kan untuk mengetahui koneksi ya ke IP satunya, tapi yang diketik hanya pingnya doang ya, tidak ada alamat IP yang dituju. Nah itu ya mungkin karena belum ada penjelasan, ya mungkin setelah ada penjelasan ini teman-teman nanti ngerjain tugasnya jadi lebih baik lagi. Oke, saya rangkum ya apa yang saya sampaikan hari ini ya. Yang pertama, tadi di dalam sebuah jaringan komputer ya, baik jaringan dalam versi yang paling sederhana, misalnya peer to peer, point to point antar komputer dan komputer satu gitu ya, atau dalam jaringan berskala besar, itu kan intinya adalah komunikasi.
Mereka ingin berkomunikasi. Nah, agar komunikasi antar device satu dan device lain ini bisa terjadi, maka dibutuhkan satu aturan khusus. Yang kalau di bahasa manusia itu kita pakainya bahasa. Bahasanya harus sama. Karena ini di device, istilahnya adalah protokol. Mereka harus menggunakan protokol yang sama, yang bisa diketahui oleh kedua device tersebut. Nah, di dalam jaringan kita mengenal kumpulan protokol-protokol yang didesain untuk dalam satu jaringan tertentu gitu ya. Itu kita sebut sebagai protokol switch ya. Protokol switch ini tadi ada dua ya, ada tipenya ada dua, yang open atau yang proprietary ya. Yang open artinya gratis ya, kita bisa pelajari, kita bisa lihat gitu. Tapi kalau yang satunya berbayar, kita nggak bisa otak-atik, kita nggak bisa lihat ya. Itu private punya mereka gitu. Nah, protokol switch ini atau kumpulan protokol ini sering kita sebut sebagai model referensi. Nah, model referensi yang umum dipakai ada dua biasanya, yaitu OSI layer dan TCP IP layer. OSI layer dikembangin oleh ISO, International Standardization Organization, ya. Sedangkan TCP IP layer dikembangkan oleh TCP IP, gitu ya. Nah, tadi model referensi OSI ada 7 layer, ya. Yang pertama bacanya dari bawah, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, station, presentation, dan application. Masing-masing memiliki protokol dan device-nya masing-masing, gitu ya. 4 protokol paling bawah, physical, data link, dan network itu biasanya berhubungan dengan hardware, sedangkan 4 protokol di atasnya itu berhubungan dengan software. Kira-kira seperti ini ya materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Gimana Evan? Ada pertanyaan? Torik ada pertanyaan? Wah, jangan-jangan ketiduran ya. Oke. Oke, saya tunggu sebentar. Ya, barangkali 2 menit. Nanti ada pertanyaan atau tidak? Oke. Gimana, tidak ada pertanyaan? Atau terkait tugas mungkin? Tugas yang kedua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali ya, untuk tugas ada 3 tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tugas 1, 2, dan 3. Sampai hari ini ada sudah sampai di tugas kedua ya. Deadline untuk pengumpulan tugas baik 1, 2, 3 itu disamaratakan di 1 Desember 2025 ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk mengerjakan dan mengupload tugasnya di e-learning ya. Kemudian eh, untuk bisa dikerjakan semuanya ya, walaupun misalnya teman-teman mengalami kesulitan di salah satu tugas gitu ya, tapi tetap upload saja ya, karena kalau tidak lengkap tugasnya itu nanti sistem akan langsung ngasih nilai E gitu ya. Tapi kalau misalnya submit tugas ya, yang penting ada submit tugasnya gitu ya. Itu nanti akan, yang jelas tidak akan langsung E, dan biasanya nanti akan ada kebijakan dari dosen masing-masing apakah memberi nilainya eh,
A, B, atau C gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Eh, Kalau misalnya nanti ada teman-teman masih ada pertanyaan atau kesulitan mengenai materi-materi di jaringan komputer ini, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi di e-learning ataupun bisa langsung chat di grup WhatsApp ya yang sudah dibuat atau melalui private message yang ada di e-learning juga tidak masalah. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.